Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya di sini Toma Linda, program studi Pendidikan Ekonomi semester 4 kelas B. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tentang analisis pertumbuhan ekonomi pada 5 tahun terakhir. Sebelum kita lanjut membahas tentang analisis pada pertumbuhan ekonomi 5 tahun terakhir, terlebih dahulu saya akan menjelaskan tentang apa itu pertumbuhan ekonomi. Pertumbuhan ekonomi adalah peningkatan dalam kemampuan dari suatu perekonomian dalam memproduksi barang dan jasa. Dengan kata lainnya, pertumbuhan ekonomi itu lebih menunjuk pada perubahan yang bersifat kuantitatif dan biasanya diukur dengan menggunakan data produk domestik bruto atau pendapatan output per kapita. Nah, pertumbuhan ekonomi pada tahun 2015 hanya berhasil mencapai 4,79% saja. Jika kita bandingkan pada tahun sebelumnya, tentu pertumbuhan ekonomi pada tahun 2015 ini sangat melambat sekali karena pada tahun 2014 berhasil mencapai di angka 5,02%. Apabila kita lihat dari sisi produksinya, pertumbuhan ekonomi tertinggi dicapai oleh lapangan usaha informasi dan komunikasi yang berhasil mencetak di angka 10,06%. Dan apabila kita lihat juga dari sisi pengeluarannya, pertumbuhan ekonomi tertinggi dicapai oleh komponen pengeluaran konsumsi masyarakat, yaitu 5,38% saja. Selanjutnya, pada tahun 2016, pertumbuhan ekonomi mencapai 5,02%. Tentunya pertumbuhan pada tahun ini lebih tinggi dibanding tahun sebelumnya yang hanya mencapai 4,79% saja. Hal ini terjadi karena pertumbuhan ekonomi menembus 5% pada kuartal 2 dan kuartal 3 yang sebesar masing-masing 5,18% dan 5,02%. Hal ini juga terjadi karena pendapatan per kapita pada tahun 2016 naik dan pada tahun sebelumnya itu turun. Nah, pada grafik ini menunjukkan bahwa ekonomi Indonesia sudah menunjukkan tanda awal perbaikan pada tahun 2016 ini setelah melewati titik terendahnya pada tahun 2015 yang lalu. Tentunya hal ini tidak terlepas dari faktor global yang terutama terkait dengan perbaikan harga komoditas dan juga faktor dari dalam negeri yang terdorong oleh adanya perubahan kebijakan struktural pemerintah, perubahan kebijakan struktural yang dilakukan pemerintah, diantaranya yang pertama dari sisi permintaan, misalnya dengan mendorong sumber pertumbuhan ekonomi tidak hanya pada konsumsi melainkan pada investasi dan ekspor. Yang kedua dari sisi penawaran, misalnya dengan mendorong peranan industri manufaktur atau pengolahan dan jasa. Yang ketiga dari sisi spasial adalah dengan melakukan penyebaran kegiatan ekonomi yang tidak hanya terpusat pada Pulau Jawa saja, terutama ke kawasan timur Indonesia. Selanjutnya, ekonomi Indonesia pada tahun 2017 tumbuh sebesar 5,07%, lebih tinggi dibanding capaian tahun 2016 yang sebesar 5,02%. Nah, dari sisi produksi, pertumbuhan tertinggi dicapai oleh lapangan usaha informasi dan komunikasi sebesar 9,81%. Dari sisi pengeluaran, pertumbuhan tertinggi dicapai oleh komponen ekspor barang dan jasa yang sebesar 9,09% saja. Adapun ekonomi Indonesia pada triwulan 4 2017 bila dibandingkan pada triwulan 4 2016 tumbuh 5,19%. Jika kita lihat dari sisi produksinya, pertumbuhan tertinggi dicapai oleh lapangan usaha jasa perusahaan sebesar 9,25%, dan dari sisi pengeluarannya, pertumbuhan tertinggi dicapai oleh komponen ekspor barang dan jasa sebesar 8,50%. Selanjutnya, ekonomi Indonesia triwulan 4 2017 bila kita bandingkan pada triwulan sebelumnya mengalami kontraksi sebesar 1,70%. Dari sisi produksi, hal ini disebabkan oleh efek musiman pada lapangan usaha pertanian, kehutanan, dan perikanan yang mengalami kontraksi
21,60%. Dari sisi pengeluaran disebabkan oleh penurunan ekspor pada neto. Adapun jika kita lihat pada struktur ekonomi Indonesia secara spesial, tahun 2017 didominasi oleh kelompok pada provinsi di Pulau Jawa dan Pulau Sumatera. Kelompok provinsi di Pulau Jawa memberikan kontribusi terbesar terhadap produk domestik bruto, yakni sebesar 58,49%, diikuti oleh Pulau Sumatera sebesar 21,66% dan Pulau Kalimantan sebesar 8,20%. Selanjutnya, perekonomian pada tahun 2018 berhasil mencapai di angka 5,17%. Angka ini cukup tinggi dibanding pada tahun sebelum-sebelumnya. Walaupun angka ini sudah sangat baik, namun belum mencapai target dari pemerintah karena mengingat banyak sekali sentimen-sentimen negatif dari perekonomian global. Adapun pada tahun 2019, pertumbuhan ekonomi turun menjadi 5,02% yang disebabkan pertumbuhan sektor industri pengolahan yang mulai melemah. Sektor industri pengolahan hanya tumbuh 3,8% saja. Tidak hanya industri pengolahan, 3 sektor yang memiliki kontribusi besar pada ekonomi Indonesia juga mengalami penurunan, yaitu perdagangan, pertanian, dan konstruksi. Sektor perdagangan turun dari 4,97% pada 2018 menjadi 4,67% pada 2019. Sementara sektor pertanian turun 3,88% menjadi 3,64%. Lalu konstruksi turun dari 6,09% menjadi 5,76% saja. Terakhir, pada tahun 2020, pertumbuhan ekonomi Indonesia turun drastis pada tahun ini. Dan bahkan dunia mengalami krisis kesehatan global yang berdampak pada laju pertumbuhan ekonomi. Pertumbuhan ekonomi Indonesia tumbuh hanya 2,97% saja. Hampir semua sektor tumbuh sangat lambat. Hal ini disebabkan oleh turunnya permintaan global dan domestik serta diiringi dengan melemahnya harga komoditas internasional. Adapun pertumbuhan ekonomi Indonesia pada tahun 2020 menjadi catatan yang sangat suram, disebabkan semua sektor ekonomi tumbuh melemah. Akibat COVID-19, sektor perdagangan hanya mampu tumbuh 1,60% saja, sangat buruk dibanding periode sebelumnya. Sedangkan pada sektor jasa keuangan dan jasa kesehatan tumbuh di atas 10%. Hal ini disebabkan oleh kondisi pandemi sehingga mendorong permintaan kesehatan dan terjadinya lockdown, sehingga yang paling dibutuhkan juga adalah jasa kesehatan. Dampak COVID-19 juga mendorong peningkatan pengeluaran konsumsi pemerintah yang tumbuh menjadi 3,7% yang disebabkan oleh realisasi belanja bahkan sosial, yaitu untuk memobilisasi sosial, jaminan sosial, dan belanja bantuan untuk penanggulangan kemiskinan pada masyarakat. Adapun kondisi ekonomi Indonesia akibat COVID-19 ini menjadi sejarah terburuk bagi masyarakat. Sektor pariwisata ditutup, perdagangan, dan lainnya. Hal ini menyebabkan banyak karyawan dirumahkan dan pendapatan masyarakat turun drastis. Nah, itulah penjelasan dari saya tentang siklus perekonomian Indonesia. Semoga menambah wawasan kita semua. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.